Mana yang dikatakan muhrim, mana yang dikatakan bukan muhrim atau mahramnya kita gitu. Antum punya paman, paman, ya. paman ini punya istri, berarti namanya bibi, tapi Bibi, ipar. ipar. Siapa aja yang jadi mahram antum, siapa yang bukan mahram antum, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official? Semoga hari ini kita selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nyapa dulu untuk pemirsa setia semua. Gimana puasanya pemirsa setia? Mudah-mudahan tetap masih semangat ya puasanya ya. Tinggal 7 hari lagi. Seperti biasa, saya akan menemani santap sahur pemirsa setia semua di acara ngobrol bareng di bulan Ramadan. Tentunya saya Kang Wawan Gunawan akan terus menemani di santap sahur pemirsa setia semua dan ditemani juga oleh Ustadz Imron Sadi yang alhamdulillah beliau tidak bosan-bosannya dan tidak lelah-lelahnya untuk menemani kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema kali ini mungkin kita akan membahas mengenai Idul Fitri kemungkinan ya Ustadz ya. Nah, pertanyaannya seperti ini ya Ustadz. Jadi kalau misalkan kita Idul Fitri biasanya kita bersalam-salaman. Nah, sebenarnya adabnya apa aja sih yang harus kita lakukan? Misalkan kita bersalaman dengan ponakan yang berbeda, intinya berbeda apa namanya? Mahram. Beda mahram gitu. Jadi untuk pemirsa setia supaya tahu nih kita bersalaman dengan istri orang seperti apa dan harus bagaimana kan seperti itu, Pak Ustadz. Bisa dijelaskan ya Ustadz ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini Masya Allah, ini pertanyaan bagus ya. Karena apa? Kita nih sering keliru nih, khususnya dalam bersalam-salaman atau tahu mana mahram kita atau bukan mahram kita gitu. Kadang yang laki-laki dan perempuan walaupun gitu dia mungkin karena keterbatasan ilmunya, karena ketidaktahuannya, dan mudah-mudahan Allah memaafkan gitu. Dan kata Rasulullah gini, ya, ketika nanti misalnya di neraka ada seseorang yang dipaku palanya dari ujung pala sampai ujung kakinya gitu ya, maka itu lebih baik bagi dia dibanding menyentuh yang bukan mahramnya. Nah, artinya ganjarnya luar biasa. Walaupun itu ponakan kita sendiri. Nah, makanya ada batasan tersendiri gitu. Mana yang dikatakan muhrim, mana yang dikatakan bukan muhrim atau mahramnya kita gitu. Boleh nih Ustadz, boleh nih kita dibahas agak sedikit mendetail mungkin ya. Maksudnya di secara garis besarnya tapi mendetail juga. Biar pemirsa setia tahu nggak sembarangan nih kita. Intinya kita salam kan gitu kan. Ya, artinya gini, ya ada orang yang disebut mahram, ada yang disebut bukan mahram. Siapa yang dikatakan mahram antum? Ya, itu istri antum, ya, anak antum mau yang laki-laki ataupun perempuan tuh mahram antum. Ibu pun mahram antum. Bibi itu kan perempuan, ya, atau tante itu masih mahram antum. Adapun misalnya kasusnya antum punya paman ini punya istri, berarti namanya bibi, tapi ipar. Nah, ya, itu bukan mahram antum. Nah, ya. Terkecuali adanya orang tua saya, yang perempuan. Jika perempuan, nah, gitu. Jadi ada batasan-batasan tersendiri. Termasuk misalnya antum punya sepupu, ya, anaknya bibi atau anaknya paman, tapi dia perempuan, itu bukan mahram antum. Ya, itu pun secara syariat diharamkan antum untuk bersentuhan dengan. Jadi yang bagusnya gimana? Ya, cukup kita dengan artinya dengan menunjukkan rasa hormat kita tanpa mencelanya, kita cukup begini. Tapi terkadang banyak sih orang yang berpikiran seperti ini, kalau kita seperti ini aja kadang-kadang disangkanya sombong. Nah, makanya harus kita jelaskan bahwasanya adab seperti ini tuh udah emang dilakukan zaman dulu, udah dilakukan. Ya, para sahabat begini. Artinya ketika menegur sapa seseorang yang bukan muhrimnya dengan cara seperti ini udah bukti. Udah jadi bukti bahwasanya dia menghormati lawan muhrimnya gitu. Yang bukan mahramnya. Jadi cukup dengan seperti ini. Seperti misalnya siapa lagi, katakanlah antum punya nenek tapi neneknya ini bukan yang sedara, artinya nenek sambung lah, itu juga bukan muhrim. Artinya gini ya, ketika antum masih ragu, sekarang kan alhamdulillah dengan segala macam bentuk media yang ada gitu, antum bisa lah tuh nanti antum searching di
Google atau dimanapun gitu, siapa aja yang jadi mahram antum, siapa yang bukan mahram antum, kayak gitu. Itu biasanya udah jelas tuh, ada gambarnya. Ternyata sepupu saya ini bukan mahram saya. Dan ingat, mahram itu, yang bukan mahram itu boleh dinikah, ya, boleh dinikah, nggak boleh disentuh tapi boleh dinikah. Ini seru nih. Nah, Oh, jadi kalau kita melebarnya ya artinya berkaitannya ini kan bukan misalkan ponakan kita bukan mahram kita nih. ponakan masih mahram. Oh, mahram. Nah, maupun dia laki-laki ataupun perempuan masih mahram. Adapun sepupu, nah itu bukan mahram. Oh, sepupu bukan mahram itu. Gitu. Antum misalnya punya sepupu wanita, Jadi ternyata antum jadi kalau misalkan berjodoh tuh bisa ya. Iya, itu masih bisa. Emang sih masih banyak sih cerita yang seperti itu, Mas. Alhamdulillah nih, yang jadi pertanyaan biasanya gini, ketika khususnya nih kaum milenial yang masih bingung nih, Iya, yang ketika hari Idul Fitri tiba kita semua kumpul berjumpa, dengan keluarga, dengan berkeluarga semuanya kumpul ya, ada sepupunya, yang lirik ada semuanya. sepupunya. Nah, terus dia bertanya nih, terus sepupu saya cantik gitu, sepupu saya soleha nih, keluarganya saya tahu dari keluarga yang baik gitu. Karena sepupu ini pun bukan mahram, artinya antum boleh dinikah kayak gitu. Kalau sepupunya mau. Kalau sepupunya mau gitu, kan gitu. Pertanyaannya sepupunya mau adapun apa enggak? adapun boleh dinikah boleh secara syariat boleh. Ya mungkin itu bab itu mungkin kita akan kaji lebih Nah, dalamnya mungkin di nanti tempat lain, mungkin ya. insyaallah. Nanti sekarang kan kita lagi mengkaji siapa aja yang boleh disentuh saat kita bersilaturahmi di Idul Fitri kemungkinan, karena kan sebentar lagi kita merayakan kemenangan di Idul Fitri gitu, Ustaz. Nah, kalau enggak nanti antum sajikan bagan lah ya buat siapa aja mahram kita, nanti biar para jamaah bisa melihat ternyata ini bukan mahram kita, ternyata ini mahram kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan pemirsa setia semua tertarik dengan pembahasan masalah siapa aja yang harus disentuh mahram kita, apa ya, siapa aja yang tadi yang lirikan dengan sepupu gitu. Kalau misalkan tertarik bisa dicantumkan di kolom komentar. Baik, Ustadz, terima kasih untuk pembahasannya mengenai siapa aja yang harus kita sentuh di acara silaturahmi Idul Fitri. Kalau misalkan teman-teman masih ragu, boleh dicantumkan di kolom komentar pertanyaannya atau kritik dan saran. Saya Kang Wawan Gunawan dan Ustadz Imam Rusadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.